Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di YouTube channel saya. Pada video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana mencari min, median, dan modus melalui aplikasi SPSS. Sebelum mencari min, median, dan modus, kita harus terlebih dahulu menyiapkan data pada Excel. Nah, teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan data, yaitu data nilai ulangan bahasa Inggris siswa dengan kode siswa, nama siswa, dan nilai ulangan bahasa Inggris. Sebanyak 20 siswa yang akan kita cari min, median, dan modusnya. Data ini kemudian akan kita ubah menggunakan SPSS. Langkah yang pertama, kita buka dulu aplikasi SPSS-nya dan akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik kepada variabel tool di pojok kiri bawah. Pada kolom name saya masukkan kode siswa sesuai dengan variabel data yang saya siapkan di Excel tadi dengan singkatan yaitu KS. Kemudian pada variabel yang kedua saya masukkan nilai ulangan bahasa Inggris dengan singkatan NU. Lalu pada kolom type kita klik titik 3 bagian kanan. Jika muncul tampilan seperti ini, pilih string lalu OK. Pada kolom type nilai ulangan bahasa Inggris siswa, kita pilih numerik tetap seperti ini, lalu klik OK. Kita masuk ke kolom label. Di sini pada kolom label kita masukkan kembali variabel kode siswa dengan kepanjangan dari kode siswa. Di sini kita masukkan kepanjangan dari KS yaitu kode siswa. Dan pada baris yang kedua di kolom label pada nilai ulangan bahasa Inggris ini saya tulis nilai ulangan bahasa Inggris. Kemudian kita masuk pada kolom align, kita pilih center. Center ini untuk mengatur semua variabel data agar menjadi rata tengah. Kemudian kita masuk lagi ke kolom measure, kita pilih nominal. Untuk kode siswa kita pilih nominal, dan untuk nilai ulangan bahasa Inggris kita pilih skill. Jika sudah, kita masuk pada tahap selanjutnya, yaitu kita masuk dan kita klik data view pada pojok kiri bawah. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Ada tabel KS dan yaitu kode siswa dan NU yaitu nilai ulangan bahasa Inggris. Selanjutnya kita kembali pada data yang ada di Excel. Kita copy kode siswa dan kita pastekan pada data view bagian
tabel kode siswa. Sama juga dengan nilai ulangan bahasa Inggris, kita copy nilai ulangan bahasa Inggris siswa lalu kita pastikan pada kolom nilai ulangan di aplikasi SPSS pada data view. Oke, jika sudah lengkap variabel datanya sebanyak 20. Nah, selanjutnya kita klik Analyze pada menu bar, pilih Descriptive Statistic, lalu pilih Frequencies. Nah, jika tampilan sudah muncul seperti ini, kita cukup klik pada nilai ulangan bahasa Inggris, lalu kita pindahkan pada kolom variabel di sebelah kanan. Kemudian kita pilih statistik pada pojok kanan atas, muncul tampilan seperti ini, lalu kita pilih mean, median, dan modus. Pada kolom sebelah kanan, karena kita akan mencari mean, median, dan modus. Lalu klik continue, kemudian OK. Tapi pastikan juga teman-teman tidak lupa untuk mengklik display frequency tables. Jika sudah, teman-teman sekalian boleh klik OK. Nah, teman-teman, inilah tampilan tabel distribusi nilai yang sudah kita olah tadi, di mana data yang valid ada 20. Dari data yang kita olah tadi, nilai 60 muncul sebanyak 4 kali atau 20%, nilai 70 muncul sebanyak 3 kali atau 15%, nilai 75 muncul sebanyak 3 kali atau 15%, nilai 80 muncul sebanyak 5 kali atau 25%, nilai 85 muncul sebanyak 2 kali atau 10%, dan nilai 90 muncul sebanyak 3 kali atau 15%. Dan totalnya adalah sebanyak 20 data atau 100%. Dan semuanya valid. Mencari standar deviasi atau simpangan baku menggunakan aplikasi SPSS. Seperti biasa, teman-teman harus terlebih dahulu menyiapkan data pada Excel. Sebagai contoh, di sini saya sudah punya data, yaitu nilai ulangan bahasa Inggris siswa. Yang pertama ada kode siswa, nama siswa, dan kemudian nilai ulangan bahasa Inggris. Kemudian dari data-data ini, kita akan sama-sama mencari tahu berapa standar deviasinya. Untuk itu, terlebih dahulu, kita buka aplikasi SPSS. Kita pilih dulu variabel mean, lalu pada bagian mean, kita isi dengan singkatan dari kode siswa, yaitu KS, kemudian nilai ulangan bahasa Inggris dengan singkatan NE. Kemudian pada kolom type untuk kode siswa, teman-teman pilih string, kemudian klik OK. Pada kolom label ini kita isi dengan kepanjangan dari KS, yaitu kode siswa tadi. Lalu yang kedua, nilai ulangan bahasa Inggris. Kemudian kita masuk pada kolom align untuk kode siswa dan nilai ulangan bahasa Inggris. Keduanya kita pilih center agar data yang kita buat nanti pada data view semuanya rata tengah. Kemudian pada kolom measure untuk nilai ulangan bahasa Inggris kita pilih scale. Jika sudah seperti ini,
Selanjutnya kita masuk ke data view. Seperti yang teman-teman lihat pada tampilan, tabel ini sudah ada variabel kode siswa dan nilai ulangan bahasa Inggris yang ada pada data view. Kemudian kita akan masukkan data kode siswa dan nilai ulangan bahasa Inggris yang ada di Excel dengan cara mengcopy dan pastekan pada variabel kode siswa dan nilai ulangan bahasa Inggris yang ada pada data view. Oke teman-teman, ini adalah datanya. Kemudian kita akan mencari standar deviasi. Caranya adalah kita pilih Analyze pada menu bar, pilih Descriptive Statistic, kemudian pilih Frequencies. Jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita cukup pilih nilai ulangan bahasa Inggris dan kita pindahkan ke kolom variabel pada bagian kanan. Kemudian teman-teman pilih statistik, teman-teman pilih min, median, dan modus. Karena di sini kita akan mencari juga standar deviasi, maka pada bagian kiri bawah teman-teman pilih standar deviasi. Kemudian klik continue, lalu klik OK. Nah, teman-teman semua, ini adalah hasil dari output SPSS-nya. Ini merupakan tabel distribusi untuk menentukan min, median, modus, dan standar deviasi. Di sini terbaca bahwa jumlah siswa ada 20 atau valid dengan min 75,75, median 77,50, modus 80,00, dan standar deviasinya 10,16. Karena standar deviasi dari data ulangan bahasa Inggris tersebut tinggi, berarti kualitas min, median, dan modus tersebut tinggi. Dengan rincian nilainya adalah nilai 60 muncul sebanyak 4 kali atau 20%, nilai 70 muncul sebanyak 3 kali atau 15%, nilai 75 muncul sebanyak 3 kali atau 15%, nilai 80 muncul sebanyak 5 kali atau 25%, nilai 85 muncul sebanyak 2 kali atau 10%, nilai 90 muncul sebanyak 3 kali atau 15%. Totalnya adalah 20 data siswa atau 100% dan semuanya valid. Uji T-square menggunakan SPSS. Nomor pengambilan keputusan. 1. Jika nilai assign signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. 2. Jika nilai assign signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terdapat hubungan yang signifikan antara baris dengan kolom. Teman-teman semua, untuk contoh kasus pada pemeriksaan kita kali ini ialah di mana kita ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara jenis kelamin seseorang dengan tingkat pendidikan yang dicapai. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja simak contoh yang saya buat. Teman-teman bisa lihat di sini saya sudah sediakan data berbentuk kategorisasi, yaitu jenis kelamin dan tingkat pendidikan di Excel.
Nah, seperti yang teman-teman lihat pada data saya di Excel ini, saya sudah menyiapkan 20 responden dengan kategorisasi, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan. Untuk variabel jenis kelamin, kategorisasinya itu ada laki-laki dan dengan kode 1 dan anak perempuan dengan kode 2. Sedangkan untuk kategorisasi tingkat pendidikan, kategorisasinya ada SMA dengan kode 1, diploma dengan kode 2, S1 dengan kode 3, S2 dengan kode 4. Nah, selanjutnya kita akan menguji Q-square menggunakan SPSS. Kita buka dulu aplikasi SPSS-nya. Kita masuk pada variabel Q. Kemudian, pada kolom ini untuk variabel yang pertama, kita isi dengan JK. Pada kolom label, kita isi dengan jenis kelamin. Lalu pada kolom values, kita klik titik 3 pada bagian kanan, lalu muncul tampilan seperti ini. Pada kolom value kita isi 1 dengan labelnya laki-laki. Kemudian klik Add, dan selanjutnya kita berikan kode 2 untuk perempuan. Lalu klik Add, kemudian klik OK. Kemudian kita masuk ke kolom Align, kita pilih Center. Selanjutnya kita masuk pada variabel yang kedua, yaitu tingkat pendidikan. Kita isi dengan PP pada kolom Name. Lalu pada kolom label kita isi tingkat pendidikan. Lalu pada kolom values kita pilih titik 3 yang ada di samping kanan. Lalu kita isi dengan masing-masing kategori yang tadi sudah kita tentukan di Excel. Untuk value yang pertama kita isi 1 untuk kategori SMA, klik Add, kemudian kode 2 untuk kategori diploma, klik Add. Selanjutnya kode 3 untuk kategori S1, lalu klik Add. Dan yang terakhir kode 4 untuk kategori S2, klik Add. Jika sudah selesai memasukkan semua kategorisasinya, teman-teman klik OK. Dan pada kolom lain pilih Center. Jika sudah memasukkan semua variabel maupun kategori pada variabel Q, selanjutnya kita masuk pada data Q. Pada data Q untuk ada dua variabel, yaitu jenis kelamin dan tingkat pendidikan. Pada kolom jenis kelamin dan tingkat pendidikan ini, kita masukkan masing-masing kode variabel yang tersedia di Excel tadi dengan cara dikopikan dan dipaste pada masing-masing kolom yang ada di data Q ini. Perlu teman-teman semua ingat dan perhatikan bahwa yang harus dikopikan adalah kode, yaitu kode yang sudah kita beri kategorisasi. Kenapa? Karena SPSS itu tidak bisa membaca data berupa huruf, kalimat, atau kata, tetapi bisa membaca data berupa angka ataupun kode yang sudah kita tentukan. Kita copy yang pertama, variabel kode yang pertama, yaitu kode dari variabel jenis kelamin. Kemudian variabel yang kedua yaitu kode dari variabel tingkat pendidikan. Nah, teman-teman semua, jika sudah memasukkan masing-masing kode dari variabel yang sudah kita masukkan,
Selanjutnya kita akan menguji chi-square. Caranya adalah kita pilih analyze yang ada pada menu bar, pilih descriptive statistics, kemudian pilih cross types. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, untuk jenis kelamin, teman-teman pindahkan ke row, dan untuk tingkat pendidikan, teman-teman pindahkan ke kolom. Kemudian pilih statistik. Karena di sini kita akan menguji chi-square, maka kita pilih atau kita checklist chi-square, lalu klik continue, lalu klik OK. Nah, teman-teman semua, jika sudah, maka akan muncul hasil outputnya seperti ini. Ada yang pertama, ada tabel case processing summary. Maksudnya ialah 20 responden kita tadi, semua datanya itu telah kita proses, yaitu sebanyak 20 responden, dan otomatis 100% data telah diolah. Kemudian tabel selanjutnya ada tabel jenis kelamin, tingkat pendidikan, cross tabulation. Di sini sudah dikelompokkan data-datanya dan bisa ditampilkan dalam menu. Di sini sudah dikelompokkan masing-masing datanya, di mana untuk kategori SMA laki-laki sebanyak 2 dan perempuan sebanyak 2 orang, sehingga totalnya 4. Untuk kategorisasi diploma, laki-laki sebanyak 2 dan perempuan sebanyak 1 orang, dan totalnya ada 3. Untuk kategori S1, laki-laki sebanyak 2, perempuan sebanyak 5 orang, dan totalnya ada 7. Dan yang terakhir, untuk kategorisasi S2, laki-laki sebanyak 4 orang dan perempuan sebanyak 2 orang, dan totalnya adalah 6. Selanjutnya, yang terakhir adalah ada tabel chi-square test, di mana di sini terdapat nilai persen chi-square. Nah, nilai inilah yang akan kita gunakan untuk menentukan apakah variabel kita itu memiliki hubungan atau tidak. Kalian bisa lihat pada nilai assign seed to site. Di sini nilainya ialah 0,515. Nah, kita kembali ke catatan dasar pengambilan keputusan tadi, yang dimana dasar pengambilan keputusan uji chi-square itu patokannya adalah 0,05. Kalau kurang dari 0,05 berarti ada hubungan yang signifikan. Kalau lebih dari 0,05 berarti tidak ada hubungan yang signifikan. Dengan begitu kita bisa mengambil kesimpulan, dan kita lihat nilai assign signifikan sebesar 0,515, maka nilai assign signifikan 0,515 lebih dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan antara jenis kelamin dan juga tingkat pendidikan. Nah, teman-teman semua, itu tadi tutorial bagaimana mencari min, median, modus, dan standar deviasi serta menguji chi-square. Sekian video saya kali ini, sampai jumpa.